Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri Filsafat Politik untuk Pemula. Nah, di episode beberapa sebelumnya gitu ya, beberapa hari sebelumnya kita sudah bicara tentang teori keadilan John Rawls ya. Dimana kalau teman-teman ingat, John Rawls mengajukan gagasan tentang justice as a fairness ya. Nah, kali ini kita akan bahas tokoh yang boleh dikatakan sebagai musuh intelektualnya gitu ya, musuh intelektual Rawls. Siapakah dia? Namanya adalah Robert Nozick. Nah, Nozick ini terkenal lewat buku dia yang berjudul Anarchy, State and Utopia. Buku ini terbit tahun 1974. Jadi, teman-teman, kalau John Rawls itu membayangkan negara harus aktif menciptakan keadilan sosial, nah, Robert Nozick ini justru mengatakan, oh tidak begitu. Negara sebaiknya tetap berada sejauh mungkin dari urusan sosial. Perannya harus sekecil mungkin. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan aliran atau pendekatan libertarianisme. Nah, teman-teman, menurut Nozick, setiap individu itu punya hak yang sangat kuat atas dirinya sendiri. Dan setiap individu juga punya hak atas apa yang ia miliki. Jadi, kalau sebagai contoh ya, kalau seseorang itu bekerja keras, lalu dia mendapatkan hasil, itu adalah hak sepenuhnya orang itu. Negara tidak boleh kemudian seenaknya mengambil dengan alasan apapun, bahkan alasan keadilan sosial. Nah, karena itu teman-teman, Robert Nozick itu sangat amat kritis pada yang namanya pajak. Karena bagi Nozick, pajak, kalau si Rawls kan mengatakan harus ada pajak progresif ya, pajak yang dibebankan pada yang kaya untuk supaya bisa memfasilitasi dan membuat jaring pengaman sosial bagi yang lemah. Nah, kalau bagi Nozick, pajak itu ibarat kerja paksa. Gimana logikanya kok bisa mengatakan pajak itu seperti kerja paksa? Jadi teman-teman coba bayangkan ya, mari kita bayangkan cara berpikir Nozick. Kalau teman-teman kerja, lalu sebagian gaji teman-teman diambil negara untuk kemudian diberikan kepada orang lain, bukankah itu artinya sebagian waktu kerja teman-teman itu dipaksa untuk kepentingan orang lain yang tidak bekerja? Nah, itu cara berpikir Nozick yang libertarian itu tadi. Nah, disinilah perbedaan mendasar antara Nozick dan John Rawls. Rawls mengatakan bahwa ketidaksetaraan itu, jadi situasi orang disuruh bayar pajak sementara orang lain tidak, itu, dan menikmati hasil pajak dari orang yang bekerja keras itu kan sebenarnya situasinya ketidaksetaraan juga akhirnya ya, di mana keberuntungan lebih diberikan pada yang lemah. Rawls ya. Nah, tetapi bila ketidaksetaraan itu menurut Rawls itu boleh ada demi menguntungkan yang lemah, Nozick menjawab tidak. Hak individu tidak boleh dikorbankan bahkan demi tujuan yang mulia. Bagi Robert Nozick itu, keadilan itu bukan soal hasil akhir yang merata, tetapi soal proses yang adil atau proses yang fair. Jadi kalau sesuatu itu diperoleh lewat cara yang sah, misalnya lewat bekerja, lewat perdagangan, lewat um, pemberian secara sukarela, maka oke, itu disebut sebagai hasil yang adil. Meskipun ada yang jadi jauh lebih kaya gara-gara sistem itu daripada yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan peran negara kalau menurut Robert Nozick? Bagi Robert Nozick, negara sebaiknya hanya mengurusi 3 hal saja. Pertama, negara itu hanya wajib melindungi, pokoknya hanya 3 hal, yaitu melindungi warga negara dari kekerasan, dari pencurian, dan dari penipuan. Hanya 3 itu saja. Jadi, peran negara sangat minimal. Dia hanya semacam wasit,
yang netral. Tapi kalau urusan pasar, urusan redistribusi kekayaan, urusan welfare state, atau urusan subsidi, itu sama sekali bukan urusan negara. Serahkan itu pada pasar ataupun rakyat sipil. Nah, itu pandangan Robert Nozick. Tentu saja pandangan Nozick ini juga menuai kritik ya, seperti juga musuh intelektualnya John Rawls. Kalau Nozick ini kritiknya banyak yang mengatakan seperti ini. Kalau misalnya negara betul-betul perannya sangat minimal, lalu siapa yang akan melindungi warga atau rakyat sejak awal yang sudah tidak punya modal, tidak punya akses, tidak berpendidikan, kesehatannya terancam, siapa yang akan melindungi warga negara? Apakah perlindungannya diserahkan pada alam semesta, seperti hutan rimba, atau apakah keadilan akhirnya hanya soal kebebasan individu tanpa mempertimbangkan adanya ketimpangan struktural dalam kehidupan bersama? Nah, debat semacam itulah yang membuat Rawls dan Nozick ini, John Rawls dan Robert Nozick ini jadi pasangan pemikir yang sering kali dibandingkan satu sama yang lain. Kalau Rawls itu mengingatkan kita soal fairness, kalau Nozick mengingatkan tentang kebebasan. Jadi keduanya ini masih sangat relevan hingga hari ini, utamanya ketika kita bicara soal pajak digital, kita bicara soal subsidi BBM, sampai perdebatan tentang seberapa jauh negara itu boleh campur tangan dalam urusan ekonomi. Nah, teman-teman, ini kita sudah belajar ya, meskipun kita banyak belajar tentang politik, tetapi filsafat ini juga akhirnya hanya bisa memberikan teman-teman jawaban yang tidak tunggal. Teman-teman boleh memilih Robert Nozick, bisa memilih John Rawls. Tetapi dari dua kutub ini yang terus tarik-menarik, sebenarnya kita kemudian seperti menemukan formula keadilan sosial dalam konteks yang bisa tetap menghargai kebebasan individu. Itulah teman-teman sekilas tentang Robert Nozick, sang libertarianis ya. Kita ketemu lagi di hari esok dengan video yang lain. Tetap berpikir kritis dan terima kasih.